Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih membahas mengenai kinematika benda titik, tepatnya kinematika satu dimensi. Di segmen ini kita akan belajar menganalisis grafik dalam kinematika. Nah, dalam mempelajari suatu fenomena fisis, memahami kaitan antara satu besaran fisis, misalnya Y, dengan besaran yang lain, katakanlah X, adalah sesuatu hal yang penting. Kita menggunakan grafik Y terhadap X, tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana besaran Y berubah terhadap X. Nah, dalam kinematika, kita dapat menggambarkan perubahan posisi, kecepatan, dan percepatan benda. Masing-masingnya itu digambarkan terhadap waktu. Nah, dengan cara menggambarkan grafik ketiga besaran tersebut terhadap waktu akan mempermudah dalam proses pemahaman atau dalam proses perhitungan. Nah, mari kita mulai dengan membahas grafik posisi terhadap waktu yang bisa kita lihat pada layar ini ya. Di sumbu Y diwakili dengan posisi atau X, satuannya dalam meter, dan sumbu X diwakili dengan besaran waktu, satuannya sekon. Nah, misal di sini ada sebuah bola yang bergerak sepanjang sumbu X ya. Lihat sumbu X dari min 2 sampai 5 dan posisinya setiap saat diketahui. Jadi ketika posisinya kalau di diagram kartesian di sumbu X ini ketika posisinya min 1, T-nya sama dengan 0, berarti posisi awalnya. Nah, ketika waktunya 4 sekon, posisinya bergeser ya, atau berpindah atau berubah posisi di 2. Nah, ketika di 7, di waktu ke-7, 7 sekon, maka si bola pun sama berpindah. Nah, jika kita gambarkan pada grafik, bisa dilihat grafiknya ya, yang berwarna hijau kurang lebih seperti ini kalau digambarkan. Ini akan mempermudah kita memahami, membayangkan fenomena fisis yang ada, yang langsung diwakili dengan besaran fisika. Nah, bisa kita lihat posisi benda pada sumbu X kiri dan grafik posisi terhadap waktu di sebelah kanan. Nah, pada bagian sebelumnya kita telah membahas definisi kecepatan sebagai turunan dari posisi yang besarnya itu V sama dengan dx per dt, yang mana pada grafik xt besaran dx per dt ini dievaluasi di suatu titik yang menggambarkan kemiringan garis di titik itu. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan sesaat pada t tertentu itu merupakan kemiringan grafik xt untuk nilai t yang sama, untuk waktu yang sama. Nah, pola seperti ini atau penjelasan yang sama juga berlaku untuk percepatan. Jadi dari definisi A sama dengan dv per dt, kita dapat menyimpulkan bahwa percepatan benda dapat diketahui dari kemiringan grafik ya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih jauh tentang grafik kecepatan atau Vt. Selain dapat digunakan untuk menentukan percepatan, grafik itu juga digunakan untuk menentukan perpindahan benda ya, untuk menentukan perpindahan benda. Nah, dari definisi V sama dengan dx per dt kita peroleh berarti dt-nya pindah ruas ke kiri, jadi perkalian V dt sama dengan dx. Nah, berarti di sini diintegralkan. Di sini dx itu sama dengan delta x ya. Delta x itu x1 min x0. Nah, untuk V dt diintegralkan terhadap t, berarti diperoleh untuk perpindahan atau perubahan posisi itu bisa diperoleh dari integral dari waktu pertama sampai waktu tertentu V dikalikan dt-nya.
Nah, bisa dilihat contoh yang lebih real dengan contohnya di sini ada gambar perpindahan, yang mana si perpindahan ini bisa dihitung kalau berdasarkan gambar sudah jelas seperti itu. Ini sama saja besar perpindahannya itu sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh graf V dan sumbu T untuk selang waktu T0 hingga T1. Jadi ketika ditanyakan berapakah percepatan selama dari detik ke-2 sampai ke-5, berarti yang dihitung nanti luas daerahnya itu yaitu yang diarsir ya. Nah, dengan pendekatan yang serupa kita dapat memperoleh perubahan kecepatan benda berdasarkan grafik percepatan terhadap waktu atau AT ya. Nah, perubahan kecepatan benda pada selang waktu T0 hingga T1 sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh grafik A dan sumbu T untuk selang waktu tersebut. Nah, jika yang ditanyakan percepatannya ketika T-nya 1 detik sampai T-nya 7 sekon, berarti nanti yang diarsir dari yang kalau dari sumbu X atau ini T diwakili dengan waktu, berarti yang diarsirnya itu dari 1 sampai 7 ya. Jadi tergantung nanti pertanyaannya. Nah, mungkin untuk analisa grafik pada kinematika benda titik satu dimensi cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.